Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kelalaian dari syukur itu melainkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram, pujian sanjungan pertama sekali kepada pengurus Forgis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada kesuksesan hidup tanpa semangat kebangkitan. Semangat kebangkitan sebuah hal yang selalu dimotivasi Allah dalam Al-Quran, dimotivasi Rasul dalam hadis. Dan kalau kebangkitan itu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul, didasari dengan niat yang ikhlas, maka dia jadi ibadah. Dia jadi ibadah. Maka kebangkitan yang pertama, syarat-syarat kebangkitan itu dalam Islam, pertama kebangkitan SDM, sumber daya manusia, itu bahasa sekarang. Dalam bahasa para ulama, syakhsiyat, kepribadian. SDM yang dimaksud dalam Islam itu yaitu pertama iman, kedua pengamalan syariat, pengilmuan syariat dan pengamalannya. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, surat yang pertama turun itu surat pendidikan untuk pembinaan SDM. Surat Al-Alaq, Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan nama Rabb engkau. Jadi orang lain membaca, kita membaca, bedanya apa? Kita membaca bismi rabbina. Orang lain membaca juga. Orang lain baca Quran, kita baca Quran. Itu bedanya. Orang lain baca Quran, kita baca Quran. Terjadinya pergeseran-pergeseran dalam kehidupan kita. Dulu orang baca Quran harian, setiap hari baca Quran. Di zaman kita bertukar dengan Quran harian. Maka sidang jemaah rahmati Allah, terjadi pergeseran. Konsep pendidikan itu, anak kita sedang KKN ini, Iqra bismi rabbik, baca dengan Rabb, nama Rabb engkau. Berarti apa tuh? Dengan bismillah. Dengan bismillah sudah paham itu. Konsepnya konsep ilahi. Manhajnya manhaj ilahi. Rumusannya ilahi. Terus setelah kita membaca, menulis. Allazi 'allamal bil qalam. Al-qalam, tulis. Allah mengajarkan itu dengan membaca dan menulis. Setelah kita melakukan proses pendidikan membaca dan menulis, baru itu disusul oleh ayat alamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Kapan ayat alamal insana ma lam ya'lam? Setelah Iqra, setelah Al-Qalam. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini ayat jawaban kepada Nabi setelah Nabi melihat kehidupan jahiliyah yang dahsyat. Nabi setiap Ramadan bertahanut, bagaimana ini masyarakat jahiliyah ini mengatasinya. Maka untuk mengatasi itu datang jawaban dari Allah. Surat yang pertama turun, perkara pendidikan. Tidak ada perubahan tanpa pendidikan. Tidak ada kebangkitan tanpa pendidikan. Tidak ada kecerdasan tanpa membaca dan menulis. Maka sidang jemaah rahmati Allah, ini penting. Dalam kebangkitan yang pertama adalah urus SDM
anak-anak kita, generasi kita, mulai dari diri kita. Apa itu? Pengetahuan. Contohnya apa? Kita berdakwah kepada kaum terdidik itu lebih mudah daripada kaum awam yang tidak terdidik. Kenapa? Perubahan itu seiring dengan ilmu. Islam itu untuk orang berilmu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah dimulai dengan pendidikan. Bagaimana Rasulullah menyambut ayat ini? Maka nantinya didirikanlah oleh Rasulullah sebuah pesantren pertama, yaitu di Darul Arqam. Langsung dibuat sebuah lembaga pendidikan di Darul Arqam. Kenapa? Karena perubahan itu dengan pendidikan. Saya jalan ke beberapa negara sebagai petugas kemanusiaan. Saya perhatikan kenapa Rohingya, Muslim Rohingya sulit bangkit menghadapi Myanmar. Dan kemudian apa perbedaan pola kebangkitan Islam yang tertindas di Myanmar, yaitu bekas kerajaan Arakan, dibanding dengan Palestina, dibanding dengan Afghanistan yang juga bergolak? Apa sih perbedaannya? Ternyata perbedaannya pada persoalan pendidikan. Kaum muslimin yang ada di Arakan atau di kaum muslimin Rohingya yang ada di Myanmar, mereka minus dalam perkara pendidikan. Pesantrennya tidak banyak, perguruan tinggi tidak ada. Jadi ketika dia kurang persoalan pendidikan, mengelola kebangkitan di era sekarang, maka mereka tidak sukses menerobos dunia digital, kemudian dunia maya, kurang terekspos, kemudian kurang banyak tokoh-tokoh yang mampu berkomunikasi dalam isu global di dunia ini, di dalam percaturan politik dunia. Kenapa? Karena mereka minus dalam kebangkitan pendidikan. Kampus tidak ada. Tetapi kalau di Palestina ada kampus-kampus cabang Al-Azhar, cabang dari Mesir, dan mereka bisa bangkit, lahirlah profesor doktor dari kalangan mereka. Maka luar biasa. Jadi pendidikan itu penting. Pendidikan itu yang membuat kita bangkit dan cerdas. Ya enggak? Kita ini kalau tidak berpendidikan di Indonesia ini, kalau lemah pengolahan pendidikan, susah kita. Ya enggak? Kadang-kadang orang ngawur, kita kira ya juga, ya enggak? Ya ada juga tuh misalkan apa ya? Dua pisang sama dengan sepiring nasi, itu contohnya kan. Nah, kalau ongok-ongok ada kecurangnya. Ya nah. Jadi jangan ngawur. Bisnis racun kalajengking, ya nah. Sawit ditukar dengan jengkol, ya. Dimulai dengan kardus pakai gembok, enak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perkara apa ini? Kok profesor se-Indonesia diam saja? Satu, pendidikan. Kenapa? Kedua, sandaran pendidikan dasar, pola pikir pendidikan itu dari mana? Bismi rabbik yang nggak ada. Bismi rabbik, iman dan mental tidak ada. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka langkah pendidikan yang pertama adalah SDM-nya. SDM yang kita maksud imannya. Iman. Bismi rabbik. Kedua, wawasan syariat, aturan hidup. Ketiga, tujuan dari pendidikan itu. Maka sidang jemaah kalau sudah bagus itu semua, insya Allah wawasan, khibrah, keahlian, jangan tertukar. Ya, perkara iman, kecerdasan berpikir,
Ya, jangan tertukar porsinya. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah personalnya sukses, masuk ayat kebangkitan yang kedua, surat Al-Mudaththir, surat ke-74. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut. Orang berselimut dua. Ya ayyuhal muzammil. Satu perintah dakwah, satu perintah beribadah. Ilmu sudah ada. Bagaimana menjaga semangatnya? Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Tapi sebelumnya turun surat Mudaththir. Setelah sekian lama surat Al-Alaq, turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum, bangun, hai orang yang berselimut, bangun. Selimut apa? Selimut kehidupan, selimut bisnis, selimut agenda-agenda yang kita buat, atau mungkin selimut proyek politik, program politik dan yang lainnya, yang Anda sibuk tanpa memperhatikan perkara-perkara agama dan dakwah. Qum, bangun, bangun. Sudahlah, bangun. Jangan nanti antum terbangun setelah mati. Ada sebuah hadis lemah, an-nasun niyam, manusia itu tertidur. Iza matan tabahu, kalau sudah mati baru terbangun. Ketika hidup tertidur, ketika mati baru terbangun, baru dia terbelalak setelah mati. Oh iya, ternyata azab kubur itu benar. Ternyata benar semua. Iza matan tabahu, kalau sudah mati baru terbangun. An-nasun niyam, manusia tertidur. Diajak program subuh berjamaah, ya nak, niam, tidur. Jadi sebagaimana rahmati Allah, qum, bangun. Para politikus bangun, para pengusaha bangun, para akademisi bangun, ilmuwan bangun, mahasiswa bangun, kaum ibu bangun, kaum bapak bangun, semuanya qum, bangun. Jangan lagi tertidur. Fa'andir, beri mereka peringatan, bergerak. Sudah berilmu, bangun untuk bangkit dan bangun, beri mereka peringatan. Fa'andir, beri mereka peringatan. Hei, ini narkoba, jangan didekati. Hei, ini zina, haram. Hei, ini korupsi, jangan. Kaum cendekiawan, jangan Anda diam saja. Jangan kaum cendekiawan ini berkhianat, membenarkan yang salah, membangun narasi-narasi untuk yang digunakan oleh orang yang salah. Ini para pengkhianat. Hei penguasa, jangan berbuat zalim. Hei penguasa, berikan hak rakyat. Fa'anzir, beri mereka peringatan. Bangun semuanya. Kalau sudah semuanya melek, matanya terbuka, dia bangun saling mengingatkan, itu insya Allah. Tapi yang cerdas diam saja. Kardus digembok, diam se-Indonesia. Coba bayangkan itu. Hilang kuncinya. Kuncinya hilang. Padahal dari kardus ke gembok itu tali plastik. Tapi yang digergaji berjam-jam itu apa? Gemboknya. Padahal kalau digunting tali plastiknya itu hitungan putus. Disorting pula itu. Berkeringat. Diam semua orang. Kemana orang cerdas? Ya nak? Kenapa?
Anda harus baca ini, pengkhianatan kaum cendekiawan. Ini antum mahasiswa ini. Pengkhianatan kaum cendekiawan. Buku itu berbahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Arab. Dunia ini rusak gara-gara kaum cendekiawannya berkhianat, ilmuwannya berkhianat. Dia tidak jujur dengan ilmunya. Tidak jujur dengan ilmunya. Ulama-ulama soleh tapi diam. Gunanya apa? Kum, bangun. Fa'anzir, beri peringatan. Hei, ini hak, ini batil, ini haram, ini halal. Beri peringatan. Ya, fa'anzir. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Berbenah lagi, mana yang haram, mana yang halal. Bersihkan pakaianmu, cara hidupmu, pola hidupmu. Seseorang datang berjalan dalam hadis sahih Sahih Bukhari, kata Nabi, ada orang yang sudah berdebu tubuhnya, kusut rambutnya, merah matanya, terjulur lidahnya, mengangkat tangan ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, kabulkan permintaanku. Kata Nabi, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kenapa? Karena ta'amahu haram, makanannya haram, minumannya haram, wa malbasahu haram, pakaiannya pakaian haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bersihkan pakaian Anda. Pastikan yang Anda pakai dalam sholat itu pakaian halal. Apalagi kalau nanti kain kafan Anda kain kafan haram. Berbenah. Wasiyabaka fatahhir. Zahir ayat, pakaianmu bersihkan. Filosofinya, pola hidupmu perbaiki. Pakaianmu bersihkan. Dalam hadis Imam Tirmizi, siapa yang memakan makanan haram selama 40 hari 40 malam, solatnya ditolak. Dalam hadis yang lain, doanya ditolak. Kalau mati dalam 40 hari 40 malam itu su'ul khatimah. Di hati itu. Pakaianmu bersihkan. Bagaimana doanya diterima, pakaiannya tadi pakaian haram. Jadi ini isyarat kalau pakaian sholat kita itu mesti pakaian halal. Wasiyabaka fatahhir. Warujza fahjur. Perbuatan-perbuatan maksiat fahjur, jauhkan. Bersihkan diri kita, benahi, jauhkan lagi. Ya nak, biasanya pegang kartu, bertaruh, mulailah, tinggalkan lagi, fahjur. Majlis lalai, majlis maksiat, fahjur, tinggalkan sudah. Hijrah, tidak ada gunanya itu. Ya nak. Adakah kebahagiaan di meja judi? Tidak ada. Ujungnya tetap, kan ada nyanyi Roma Irama. Saya ini kan kurang hafal nyanyi, tapi kalau salah ada nyanyi Roma Irama itu. Kalau engkau menang awal dari kekalahan, ada. Maksiat fahjur. Ibu-ibu juga bergunjing, ya nak. Mulai dari cerita suami orang sampai menantu orang, tinggalkan sudah itu. Yang seluruh yang bagus menantu dia, suami dia, yang jelek tinggalkan sudah. Fahjur. Cara-cara hidup haram tinggalkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, benahi. Apapun berubah sepribadi, hijrah. Konsepnya hijrah. Fahjur, hijrah lagi, tinggalkan. Hijrahlah Anda
kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Anda dihijrahkan dari bumi ini. Hijrah. Ya nak, kenapa orang enggan hijrah? Hijrah itu kalau bisa waktu muda. Di salah satu khutbah saya sampaikan di daerah mana ya? Di perbatasan ke Jambi. Andaikan hijrah itu sebelum pensiun, selamatlah negeri ini. Kenapa negeri ini hancur, banyak korupsinya? Karena hijrah setelah pensiun. Betul? Kenapa banyak yang zalim, korup segala macam? Karena hijrah mereka setelah pensiun. Saya tidak bangga lihat seorang mantan Kapolri misalnya, setelah jadi pensiun ikut tablik panjang jenggot. Nggak selesai itu. Anda kira Anda masuk tablik dosa Anda gugur? Belum tentu. Raddul mazalim, balikkan yang kamu ambil secara zalim, tebus yang kamu lakukan secara zalim. Raddul mazalim. Ulama mubalik selalu lupa mengatakan syarat taubat itu salah satunya raddul mazalim, balikkan, tebus kezaliman Anda. Jangan taubat itu cuma menyesal, tidak mengulang lagi. Ada satu lagi syarat taubat yang jarang disampaikan, raddul mazalim, balikkan, tebus kezaliman Anda. Anda bunuh orang, Anda datang mau dikisos itu bagaimana? Anda merampas, mengambil harta orang dengan paksa, kembalikan harta orang. Raddul mazalim. Nggak bisa Anda main pakai jenggot sudah tuh, pakai tasbih sudah taubat. Bukan sembarang orang yang bisa ditipu. Raddul mazalim. Jangan seenaknya. Balikkan, tebus kezaliman Anda. Anda ambil uang yang tidak hak Anda, kembalikan. Tidak bisa Anda sholat duha selesai hutang, tidak bisa, enak ente aja. Ya nak? Raddul mazalim, kan pernah sampaikan syarat taubat itu 3. Pertama, menyesal, tidak mengulangi. Terus kemudian memperbanyak amal soleh. Ada satu lagi. Coba antum bayangkan, seseorang menzolimi kita, dirampoknya uang kita. Ya nak, misalkan dirampoknya uang kita 100 juta. Terus ketika itu kita mau minta uang kita, dia langsung nangis-nangis sholat sunat. Tobat dia. Uang kita gimana? Lunas. Lunas nggak? Lunas nggak hutang dengan sholat sunat? Nah, kan jadi itu persoalannya. Ya nak, tidak bisa ini cerita-cerita neraka, cerita real. Raddul mazalim, balikan, tebus kesalahan Anda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wala tamnun tastaksir. Jangan kau meminta berharap banyak. Ikhlas. Berbuat ikhlas di muka bumi ini. Berbuat ikhlas di muka bumi ini. Yang orang terbaik itu banyak memberi manfaat pada orang. Ini anak KKN ini, kalau ada adik kita ini KKN, ikhlas antum. Ya, insya Allah. Kadang-kadang kalau antum ikhlas dapat mertua juga yang ada. Ya nak, ada juga, ya itulah kira-kira. Ya, ikhlas. Kadang-kadang mau pergi ke KKN, bekal dari kampung kurang. Nyampe di situ ternyata masyarakat yang ngasih sambalnya, makanannya itu. Kenapa? Karena dia pergi ke masjid, dia azan, dia ikut mengimarahkan masjid. Akhirnya orang sayang. Ada bapak-bapak cari menantu, duitnya banyak, uang dia nggak butuh, dia pengen cari menantu yang soleh atau solehah. Ya nak, ada di situ.
Ya. Jangan itu pula jadi doa antum ya. Sepanjang semuanya berdoa begitu kacau juga. Kuat persaingan nanti. Satu kampung dia cari cuma satu, cari menantu. Antum kuat juga persaingan. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu kebangkitan dalam bentuk dakwah nahi mungkar. Tapi akan mendapat tantangan dari orang kafir dan musuh luar. Baru masuk ayat, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut, qumil lail, kau nanti berhadapan dengan musuh yang dahsyat. Orang kafir sudah berunding menangkap Rasulullah. Di saat orang kafir berunding akan menangkap Rasulullah, ada setan yang menjelma jadi orang tua, menguasai meja perundingan. Mereka usulan-usulannya luar biasa. Terus turunlah ayat, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil lail, laksanakan malam. Apa hubungannya? Orang kafir mau membunuh Nabi, tapi ayat yang turun suruh sholat Semakin kuat strategi orang kafir, perlawanan orang kafir, energi iman mesti semakin ditingkatkan. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah, termasuk ibadah malam. Maka Nabi nggak boleh goncang, amunisi imannya harus tingkatkan. Qumil lail, lakukan sholat malam. Jadi para pejuang kebangkitan itu ibadah malamnya mesti kuat. Tidak bisa satu malam, kata Allah, sebagian malam. Itu surat Muzammil. Terus kebangkitan itu tidak bisa dikelola sendiri, mesti berjamaah, bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Bagaimana? Baru masuk surat wal asri, innal insana lafi illal ladzina amanu. 4 solusi dari kehancuran, 4 solusi dari masalah. Tanpa yang 4 itu khusrin, gagal, menyesal, gak punah. Khusrin, tanpa yang 4 itu khusrin. Apa itu? Amanu, iman. Iman di sini kata kerja, fi'il madhi, iman yang eksen. Iman yang ndak iman KTP Islam, sholat ndak. KTP Islam, puasa jarang. Ya. Amanu, iman eksen, kata kerja. Ilal ladina amanu wa amilus solihat. Setelah beriman dia lakukan amal soleh. Maksudnya apa? Amal solehnya implementasi dari imannya. Amal solehnya apa? Amal solehnya implementasi dari imannya. Mesti amal soleh itu berdasarkan imannya. Setelah itu wa amilus solihat wa tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan. Kenapa? Karena mereka berjamaah, bangkit bersama, saling nasihat menasihati. Wa tawasau bis sabar, untuk menjaga situasi itu mesti masing-masing sabar. Keutuhan jemaah itu masing-masing harus paham, siap dinasehati, siap saling ingat mengingatkan. Jangan pula kita marah dinasehati. Terima kasih kita, dikritik senang kita. Imam Ali apa katanya? Khalifah Ali bin Abi Thalib,
teman sejatimu itu ya bukanlah orang yang selalu setuju dengan perbuatanmu, tapi teman sejati kamu orang yang mencegah ketika kamu berbuat salah. Itu teman sejati. Maka kalau ada ulama mengkritik pemerintah, maka ulama itulah teman sejati pemerintah. Dan ada ulama yang selalu setuju dengan perbuatan kebijakan pemerintah, itu bukan teman sejatinya. Maka itu penipu-penipu yang menjerumuskan dia ke neraka. Maka teman sejati itu siapa? Orang yang selalu mencegah kita, mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Jangan pula kita marah. Enak, nanti ini kawan-kawan ini sama-sama dinasihati kok. Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wa tawasau bis sabar. Sabar kita, sabar itu 3. Sabar berapa? Pertama, sabar fi ta'atillah. Sabar untuk taat. Hari hujan, ya, azan berkumandang, sedang dingin, sabar kita berwudu kita walaupun dingin. Sabar fi ta'atillah. Ya nak, kewajiban zakat datang, sementara ada planning. Kalau dipakai uang ini dulu ditanggung zakat gimana? Enggak, bayar. Fi ta'atillah. Ibu-ibu sabar dia melihat suaminya. Suami ini udah jelek, mulutnya kasar. Ya nak, kalau ngomong nyinggung, uang jajan kurang, marah setiap saat. Sabar. Kenapa? Karena Allah dan Rasul suruh sabar. Fi ta'atillah. Bersyukur ibu-ibu kalau dapat suami yang membuat kita mesti sabar. Ya nak? Terima kasih ya bang. Kenapa? Abang telah memasukkan mama ke dalam surga lewat pintu sabar. Ini nak, di antara pintu surga itu apa? Itu sabar. Coba bayangkan itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sabar. Sabar yang pertama, sabar fi ta'atillah, sabar dalam beribadah melaksanakan syariat. Sabar yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Maksiat itu indah, maksiat itu merayu, maksiat itu nikmat, tapi mesti sabar. Ini haram, ini haram, ini haram, ini neraka. Sabar terus. Ya nak, ingin punya istri, bahkan ingin sampai berzina, tapi istri nggak ada, untuk menikah pun nggak ada biaya. Sabar, 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 sabar terus. Ya, begitu sidang jemaah. Sabar fi menjauhi maksiat. Jangan terjatuh pada maksiat. Kullu syahwatin tadhabu laddatuha, kata Imam Malik, wa tabqi lakum hisabuha. Setiap kenikmatan hawa nafsu itu akan hilang nikmatnya seketika itu juga. Wa tabqi lakum hisabuha, yang abadi untuk kalian adalah hisabnya. Mana jamnya nampak saya situ? Suruk sudah mulai? Belum, ingatkan ya. Berapa lama lagi? Itu nak nampak cahaya. Berapa lama lagi suruk? Ya. Dan supaya saya bisa memplanningnya. 15 menit lagi, ya, sabar ya. Sabar itu terbagi 4 Ustaz, bukan 3. Sabar mendengar ceramah Ustaz. Sudah sabar kami melihat Ustaz ini.
Ya, sabar untuk menghindari maksiat. Kullu syahwatin tadhhabu laddatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Seluruh kenikmatan hawa nafsu seketika itu juga akan hilang, dan yang abadi untukmu menantimu azabnya, kata Imam Malik. Azabnya abadi, nikmatnya seketika. Jangan tertipu. Sabar dalam menerima musibah. Sabar yang ketiga apa? Sabar menerima musibah. Terjadi sesuatu, kita mesti sabar. Ya, nah. Karena apa? Kalau kita sabar, diberi Allah hadiah ampunan, cinta dan ampunan. Ya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Salawat itu ampunan-ampunan, warahmah cinta dan rahmat. Maka di balik musibah ada cinta dan rahmat Allah. Sabar kita seberat apapun, karena memang dunia ini bukan untuk kita selamanya. Jadi apapun yang terjadi, maka mesti kita kembalikan dengan keilmuan tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebangkitan berjamaah. Nah, itu dia. Kebangkitan di semua bidang, termasuk kebangkitan dengan dunia politik. Kebangkitan menguasai kekuasaan. Islam itu butuh kekuasaan. Maka di situ kalau Islam bukan Islam yang pegang kekuasaan, kalau bukan Sulaiman yang pegang kekuasaan, kalau bukan Nabi Daud yang pegang kekuasaan, maka Firaun yang pegang kekuasaan, Namrud yang pegang. Maka Quran punya cerita yang lengkap. Bagaimana kekuasaan di tangan Firaun, bagaimana kekuasaan di tangan Namrud, bagaimana kekuasaan di tangan Musa, di tangan Sulaiman, di tangan Daud bapaknya, di tangan orang-orang soleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, harus coba Anda bayangkan berapa dana satu kabupaten itu diputar, berapa persentasenya untuk agama dan umat dan kebaikan. Maka Al-Quran contohkan, kebangkitan itu dalam Islam bukan hanya kebangkitan dakwah, tapi kebangkitan yang digenggam dengan kekuasaan. Maka perjalanan Rasulullah SAW mulai dari dakwah la ilaha illallah sampai berdirinya negara Madinah tuntas. Jadi jangan nanti ulama-ulama kok bicara politik. Hancurnya negeri karena ulama meninggalkan politik. Orang soleh mesti berpolitik. Ini anak UIN ini mesti nanti berpolitik. Anda boleh masuk partai mana saja, masuk partai mana saja, kecuali yang betul-betul yang terlalu parah itu janganlah ya. Batasannya nasionalis, nggak apa-apa. Batasannya apa? Nasionalis. Jangan pula Anda kaku, teman-teman saya yang sama-sama di Kairo, mesti partai Islam. Partai Islam tuh porsinya se-Indonesia cuma 30%. Berarti apa? Suara umat Islam itu kursinya cuma 30% semuanya itu. Jangan, itu bodoh namanya. Anda masuk, saya mau partai nasionalis, masuk. Supaya apa? Supaya porsi orang Islam di parlemen itu 80%. Itu panjang loh debatnya. Ya, jangan-jangan nanti Ustaz Jel fatwa gitu.
nggak lah. Saya nggak bisa ditipu-tipu ongok-ongok kalau. Ya. Orang mengira saya ini kan ceramah keras, khotbah saya keras. Datang beberapa orang dari Jakarta menganggap saya ini harus mendukung fulan-fulan. Oh, nggak bisa saya. Saya rasional sekali. Saya ini orang Minang. Orang Minang ini bukan taklid, utak jalan. Ya nak. Saya ijtima'ul 3 di Tasik. Saya SC-nya. Saya yang punya ide. Saya bilang ke panitia di Tasik waktu ijtima ulama yang ketiga dulu. Kalau kalian lihat ada orang masuk warung kopi, sebelum dia masuk diperhatikannya semua pojok-pojok warung kopi. Baru dia ambil keputusan di mana dia akan duduk. Percayalah Anda, itu orang Minang. Orang Minang kalau masuk kadai, kalau enggak dia sambil duduk diperhatikannya semua. Kenapa? Dia sedang mencari siapa yang akan diolahnya. Itu dia. Di mana-mana dia cari korban. Jadi dia tukang olah, jangan diolah. Sidang jemaah contohnya apa kegagalan umat Islam hari ini, bicara kebangkitan Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini bicara kebangkitan ingin menguasai negara. Sementara kekuatannya belum mampu untuk menguasai negara. Jangan kakunya, saya ngasih pesan sama anak-anak ini. Dia kan colong-colong hebat ini. Ya kan? Anak UIN mesti masuk partai Islam ini, jangan, enggak jadi gitu. Masuk partai A, jatah kursinya 6-nya. Dan ulamanya 2000 banyaknya. Ini enggak jadi. Masuk. Harus pintar ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu, itu dalil. Segala sesuatu yang tidak bisa Anda dapat secara total, sempurna, jangan pula ditinggalkan semuanya. Tidak bisa Anda dapat secara total, terus Anda buang, jangan. Negara kita seperti ini, masih negara kita kok. Ya, perbaiki. Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah kebangkitan supaya nanti tercipta baldatun thayyibatun. Dalam Al-Quran itu istilah dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kebangkitan kita mesti mampu mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja kajian kita pagi ini. Banyak maaf yang tidak paham, itu sengaja saya tidak paham ya, supaya Anda nanti tergelitik menggalinya. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak paham, tidak ada masalah karena saya sudah paham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.